Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke. Hari ini dengan saya Ilham Muklisin, kita akan belajar kembali ya mengenai ilmu pertanian seperti biasanya. Oke. Topik kita hari ini adalah unsur hara tanaman dan efisiensinya. Kita akan mulai dengan introduksinya dulu ya. Kemudian akan diikuti dengan postingan tentang bahasan lebih lanjutnya. Oke, pertama kita bertanya dulu nih, apa sih definisi dari nutrisi atau unsur hara itu bagi tanaman ya? Oke. Jadi definisi dari nutrisi atau unsur hara bagi tanaman itu adalah semua unsur kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman agar bisa menyempurnakan siklus hidupnya ya, sejak dari benih hingga dia bisa bereproduksi menghasilkan benih kembali. Pertanyaan baru nih, apa itu defisiensi? Nah, tadi kita berbicara tentang definisi dari unsur hara ya. Sekarang kok ada defisiensi, apa sih Pak defisiensi itu? Oke, defisiensi itu kalau diartikan yaitu dari bahasa Inggris ya, artinya itu adalah kekurangan ya. Jadi kalau defisiensi unsur hara, ayo apa artinya? Kekurangan unsur hara ya, kekurangan senyawa atau unsur-unsur kimia yang vital bagi tanaman gitu ya. Oke. Apa itu? Slendri, Mr. Slendri, oke. Oh, dia mau ngomong. Iya, oke. Apa, Mister? Hai human, hai. Aku butuh nutrisi agar bisa bertahan hidup, juga tumbuh normal dan sehat. Oh, jadi itu ya fungsi dari unsur hara itu ya. Jadi si tumbuhan, si tanaman itu membutuhkan unsur hara agar mereka bisa bertahan hidup ya dan tumbuh normal dan sehat seperti kita ya. Gitu. Dia lagi mau ngomong apa lagi nih? Aku tidak mau pertumbuhanku lambat. Tubuhku kurus, kerdil, aduh, aku mau dong kurus. Bahkan klorosis, oh gitu. Jadi dia selain pengen tumbuh normal dan sehat, gitu, dia juga mau terhindar dari berbagai penyakit ya, seperti kayak pertumbuhan yang lambat, lalu yang pertumbuhan itu tubuhnya itu tidak sehat gitu ya. Klorosis di situ juga ada. Oke. Di sini ada berbagai contoh ya defisiensi pada tanaman ya. Oke, kalau kita lihat yang di kiri bagian pojok atas itu adalah tanaman jagung ya. Yang di kanan itu ya defisiensi, sepertinya kekurangan unsur N ya, nitrogen ya. Sedangkan yang di kirinya itu yang ini, oke, itu normal gitu. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya ya, normalnya sehat, hijau gitu. Sedangkan ini pucat gitu yang kekurangan unsur hara itu. Nah, begitu juga pada bunga-bunga, bagian bunga ya. Dia lihat bunganya keriting, kayak tidak sehat ini ya, mau mati bahkan ya. Benih tadi kan diproduksinya lewat bunga ya, mereka melakukan perkawinan lewat bunga gitu. Nanti yang di bunga ini ada benihnya gitu. Kalau bunganya seperti ini, artinya apa? Mereka terancam untuk tidak bisa memproduksi benih ya. Jadi gagal untuk menyelesaikan siklus hidupnya atau mengakhiri siklus hidupnya ya. Oke. Nah, kalau bagian bawah ini dia perbandingan bentuk daun ya. Ayo daun apa ini? Daun jagung ya. Oke. Jadi yang paling atas itu healthy, itu sehat. Sedangkan yang di bawahnya itu defisiensi unsur fosfat ya. Lalu yang di bawahnya lagi yang kuning ini. Nah, kuning ini yang kita sebut tadi itu klorosis. Artinya kayak pucat gitu ya, mati, kering, menguning gitu ya. Ini potasium, dia kekurangan potasium. Nah, di bawahnya lagi nih kekurangan nitrogen atau defisiensi nitrogen. Nah, ada lagi ini gambar jagung ya, masih jagung juga. Yang sebelah kanan dia normal ya, tidak kekurangan unsur nitrogen. Di sini ada due to N deficiency nitrogen. Sedangkan yang di kiri ini kekurangan. Kalian bisa lihat kan kualitasnya beda sekali ya. Kalau Pak Petani kira-kira pengennya yang mana itu? Pasti pengennya yang bagian kanan ya gitu. Tadi kita berbicara tentang adanya nutrisi, lalu kita juga berbicara adanya defisiensi. Nah, kita mau lebih jauh berbicara tentang nutrisinya dulu ya. Oke. Jadi nutrisi itu bisa dikategorikan menjadi dua ya dia.
ada nutrisi mikro, juga ada nutrisi makro. Nah, kalau unsur hara makro itu dia disebut makro karena tanaman itu membutuhkan mereka itu dalam jumlah yang besar. Besar ini bukan maksudnya badan yang besar atau apa, bukan ya. Tapi molekulnya merupakan molekul yang besar gitu. Ayo dibuka lagi coba buku-buku kimia dasarnya waktu SMA dulu gimana. Nah, makro kan seperti kita tahu artinya big ya, besar ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan nutrisi mikro? Ya sama, berarti kebalikannya ya. Dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya. Oke, jumlah yang sedikit. Nah, ini nutrisi mikro yang dibutuhkan sama tumbuhan ya. Dia ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 ya. Oke. Jadi lihat itu ada besi, ada zat mangan di situ ya, ada seng atau zinc ya. Oke, ada copper bahasa Inggris untuk tembaga. Lalu ada boron, ada molybdenum, juga ada klorin. Di bagian tengahnya ini adalah simbol kimianya ya. Pasti masih ingat semua lah ya, mata pelajaran kimia waktu SMA. Oke. Nah, kebanyakan dari unsur hara itu diserap dalam bentuk ion ya. Jadi kalau yang besi misalkan Fe2+ atau Fe3+, dan begitu juga dengan yang lainnya. Ini untuk nutrisi mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sedikit. Pak, cuma sedikit ya? Bukan berarti dia sedikit itu tidak penting, justru karena dia unsur hara nutrisi yang esensial, artinya yang penting ya. Ketika dia tidak ada, absen dalam pertumbuhan tanaman, ya tidak ada, maka akan mengganggu pertumbuhan si tanaman itu, bahkan bisa merusak siklus hidupnya gitu. Jadi walaupun dibutuhkan sedikit, dia harus ada. Nah, kalau yang ini nutrisi makronya, apa aja di situ? Ada nitrogen, ada fosfor ya, fosforus, ada kalium atau sering disebut dengan potasium ya. Ada juga magnesium, ada sulfur, kalsium, karbon, oksigen, juga hidrogen. Nah, kalau kalian lihat di sini nitrogen sampai dengan kalsium ya. Dia diserapnya dalam wujud ion ya, kebanyakan ya. Sedangkan untuk karbon, oksigen, dan hidrogen itu dia tidak dalam bentuk ion ya, tapi dalam gas yang bebas gitu ya. Misalkan ini karbon oksigen dalam bentuk gas ya, yang karbon dioksida ataupun dalam bentuk oksigen bebas itu. Dengan hidrogen bisa diserap melalui air ya, H2O, yang kemudian nanti masuk ke dalam tumbuhan, nanti ada proses lagi sehingga nanti dia terpisah ya. Dari unsur hara makro yang kita lihat tadi gitu ya, ini ternyata masih bisa dipecah-pecah lagi nih definisinya, pembagiannya ya. Oke. Jadi untuk N sama P sama K itu digolongkan sebagai unsur hara makro primer. Sedangkan untuk kalsium, sulfur, magnesium yang ini digolongkan sebagai unsur hara makro yang sekunder. Sedangkan untuk karbon, oksigen, dan hidrogen disebutnya unsur hara makro yang bersifat struktural. Nah, kok bisa sih Pak NPK digolongkan sebagai makro primer, sedangkan Ca, kalsium, sulfur, dan magnesium digolongkan sebagai makro sekunder? Pembagiannya ini berdasarkan apa sih Pak? Jadi, keenam unsur ini dibagi menjadi makro primer dan makro sekunder itu dikarenakan perbedaan kuantitas penggunaan mereka dalam manajemen lahannya ya. Nitrogen, fosfor, dan kalium itu dia secara kuantitas dalam praktek manajemen lahannya dia digunakan lebih banyak dibandingkan unsur kalsium, sulfur, dan magnesium, sehingga NPK digolongkan menjadi makro tapi primer, sedangkan kalsium, sulfur, dan magnesium digolongkan menjadi unsur hara makro yang sekunder. Nah, untuk karbon, oksigen, dan hidrogen itu dia disebutnya sebagai building block, artinya penyusun utama ya dari suatu makhluk hidup ya, baik hewan ataupun tumbuhan. Karena dia bersifat vital sebagai building block tadi, maka dia harus ada gitu.
Dia merupakan komponen utama dari biomolekul makhluk hidup. Nah, tadi itu kita sudah mempelajari ya sepintas mengenai nutrisi, makro dan mikro beserta defisiensinya, namun belum mendetail. Akan dibahas lebih mendetail lagi di video berikutnya ya. Oleh karena itu, stay tune di channel ini, oke? Jangan males belajar, cintai sains dan hidup pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.